Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk hari ini mata pelajaran kimia akan masuk ke materi tentang stoikiometri. Jadi stoikiometri itu disebut juga dengan perhitungan kimia. Stoikiometri atau disebut juga perhitungan kimia itu menyangkut hubungan kuantitatif dari reaksi-reaksi kimia. Ya, jadi perhitungan melibatkan angka-angka, ya, kuantitatif itu. Konsep yang mendasari stoikiometri itu diantaranya hukum dasar, massa atom relatif, dan konsep mol. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi stoikiometri, kita akan membahas dulu tentang massa atom relatif. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui massa satu butir telur atau satu bulir beras? Bagaimana kira-kira caranya? Sehingga kita bisa mengetahui massa dari satu butir telur atau satu bulir beras. Iya, tinggal ditimbang saja Bu, gampang. Satu butir telur kita timbang. Diperoleh berapa gram? Misalnya 150 gram, ya, atau 100 gram misal. Satu bulir beras kita juga bisa timbang, ya. Timbang saja, nanti hasilnya berapa miligram, gitu ya. Iya, sekarang Ibu akan tanya, bagaimana caranya kita menentukan massa satu atom emas, misal. Gimana ya kira-kira caranya menentukan massa satu atom emas? Apakah bisa dengan cara yang sama, yaitu dengan cara menimbang satu atom emas? Iya, tidak bisa, ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa atom itu adalah partikel unsur yang berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata langsung, ya. Sebagai gambaran, satu butir debu yang masih dapat kita lihat itu mengandung kurang lebih 10⁻XVI atau 10.000 triliun butir atom. Ya, begitu kecilnya atom sehingga kita tidak mungkin dapat menimbang massa sebuah atom. Lalu bagaimana caranya? Ya, untuk mengetahui satu atom, kita harus menggunakan massa atom lain sebagai pembanding atau sebagai standar penentu massa atom. Nah, standar penentu massa satu atom yang digunakan itu adalah massa satu atom isotop C12. C di sini karbon. Jadi karbon 12. Ya. Nah, jadi apa itu massa atom relatif? Massa atom relatif kita simbolkan dengan AR. Ya. Jadi AR ini adalah perbandingan massa rata-rata satu atom, perbandingan massa rata-rata satu atom unsur dengan 1/12 massa satu atom C12, ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematis, ARC massa atom relatif atom X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur per 1/12 kali massa satu atom isotop C12. Ya. Selain ada massa atom relatif, yang kedua ada juga yang disebut massa molekul relatif atau
atau kita simbolkan dengan Mr, massa molekul relatif. Di sini dua-duanya ada kata relatif ya, karena ada relatif di sini karena untuk menentukan massanya dibandingkan dengan massa atom yang lain ya. Molekul. Nah, massa molekul relatif suatu molekul unsur atau senyawa yaitu perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, Mr sama dengan massa rata-rata molekul X misalnya ya, per 1/12 kali massa atom C12 atau karbon 12. Nah, masih ingat? Molekul. Molekul itu kan terbentuk dari gabungan atom-atom. Ya, di semester 1 kita bahas. Yang namanya molekul itu terbentuk dari gabungan atom-atom. Contoh, misalnya molekul unsur O2 terbentuk dari 2 atom oksigen. Atau senyawa H2O, contohnya H2O. H2O itu adalah rumus kimia untuk air ya. Jadi H2O itu atau air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, jadi untuk menentukan nilai Mr suatu molekul, kita bisa menentukannya dengan cara menjumlahkan massa atom relatif atau AR atom-atom penyusunnya. Ya, sekali lagi, karena molekul itu gabungan dari atom-atom, jadi untuk menentukan Mr, massa molekul relatif, kita tinggal jumlahkan massa atom relatifnya. Jumlahkan AR atom-atom penyusunnya tersebut. Jadi, untuk menentukan Mr sama dengan sigma AR. Jadi, Mr sama dengan sigma AR. Sigma itu artinya penjumlahan. Jadi, menjumlahkan AR atau massa atom relatif penyusunnya. Jelas? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan kasih contoh. Silakan perhatikan. Contoh, jika diketahui ARH sama dengan 1, O sama dengan 16, AR itu massa atom relatif ya, biasanya AR itu sudah diketahui. ARCa kalsium 40, ARC karbon 12, oh ini Ca, maaf ketulis lagi, dan ARN nitrogen adalah 14. Hitunglah Mr senyawa-senyawa berikut. Mr senyawa gas oksigen dengan rumus kimia O2, Mr air dengan rumus molekul H2O. Kemudian yang ketiga, Mr gula pasir dengan rumus kimia C12 H22O11. D, pupuk urea dengan rumus kimia CO NH2 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya ada angka indeks, ini angka indeks namanya. Angka indeks di luar tanda kurung dibacanya CO NH2 2 kali. Ya, CO NH2 2 kali. Jelas? Baik, kita akan membahasnya sekarang. Nah, untuk mengingatkan, Ibu tulis kembali massa atom relatif atau AR ya. Di sini Ibu tulis kembali massa atom yang diketahuinya. Baik, untuk menentukan MrO oksigen, gas oksigen. Tadi
kita sudah membahas bahwa untuk menentukan MR itu kita tinggal jumlahkan AR-nya. Jadi jumlahkan AR dari atom-atom yang menyusun molekul tersebut. Coba. Jadi MrO2 sama dengan 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah jumlah atom oksigennya. Tuh, O2. Berapa jumlah atom O di sini? 2. Ya, berarti 2 dikali ARO. Ya, sama dengan 2 kita turunkan dikali ARO berapa tadi? Massa atom relatifnya? Nah, ini ya. 16. Tulis 16. Berarti 2 kali 16? Iya, sama dengan 32. Ya, jadi MR oksigen sama dengan 32. Bu, satuannya apa? Nah, MR itu biasanya satuannya boleh SMA, ya, satuan massa atom. SMA, satuan massa atom, boleh, ya. Sekarang yang kedua, MR air atau MrH2O. MrH2O sama dengan, masih sama. Untuk atom H dulu, berapa jumlah atom H dalam satu molekul air? H2O, iya 2. Berarti 2 dikali ARH. Ya, untuk atom hidrogen dulu. Ditambah, sekarang untuk atom apa? Atom selanjutnya yang menyusun air, molekul air. Iya, ada atom O. Berapa jumlah atom O di sini? 1. Bagus. Berarti 1 dikali ARO. Jelas? Sekarang kita tinggal ganti AR-nya dengan angka. Berarti 2 kita turunkan. ARH tadi yang diketahui ini 1, ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 diturunkan. ARO, nah yang tadi ARO 16, berarti dikali 16. Ya, 1 kali 16 sama dengan 2 dikali 1. 2 ditambah 1 dikali 16, 16. Ya, sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Jadi, MR air itu adalah 18 SMA. SMA itu satuan massa atom. Ya, jelas? Sekarang yang nomor 3. Nah, Ibu masih menuliskan AR masing-masing atomnya ya, supaya tidak lupa. Nomor 3 itu yang ditanyakannya adalah MR gula pasir atau rumusnya C12H22O11, sama seperti yang menentukan MR air ya. Nah, atom-atom yang menyusun gula pasir itu ada, yang pertama ada atom karbon. Berapa jumlah atom karbon? Iya, 12 ya. Berarti 12 dikali ARC, air karbon. Jumlahkan, ditambah atom penyusun yang lainnya ada atom H. Berapa jumlah atom H? Iya, ini 22. Tulis 22. Dikali ARH-nya. Ya. Atom yang menyusun molekul gula pasir yang berikutnya adalah atom O. Berapa jumlah atom O? Iya, 11. Berarti 11 dikali ARO. Tinggal ganti AR-nya dengan bilangan dengan angka. Berarti 12 diturunkan dikali ARC berapa? Ini ya, 12 turunkan ditambah 22 diturunkan dikali ARH.
Mana ARH? Oh ini, ARH 1. Tulis 1 di sini. Tambah 11 diturunkan dikali ARO. ARO 16. Ya, tinggal dikali 12 kali 12 144 ditambah 22 kali 1 2 ditambah 11 kali 6 berarti 176. Kita tinggal jumlahkan. Jadi MR atau massa molekul gula pasir itu adalah 342 SMA, satuan massa atom. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa, ya. Nomor 4, MR massa molekul pupuk urea atau ditulis dengan rumus CO NH2 2 kali. Ya, kita uraikan. Atom yang menyusun pupuk urea pertama adalah atom C. Ada berapa jumlah atom C-nya? 1. Berarti 1 dikali ARC. Paham? Ditambah, dijumlahkan masing-masing atom-atom penyusunnya. Atom yang kedua, atom O. Berapa jumlah atom O? 1. Jadi kalau di sininya tidak ada angka indeksnya, ini kan CO. Berarti artinya dia 1 ya. Karena angka indeks 1 itu tidak dituliskan. Jadi angka indeks itu nih, angka ini yang subscript ke bawah ya, yang ini. Selanjutnya, atom yang menyusun pupuk urea apa lagi? Yang ketiga ada atom N. Berapa jumlah atom N? Coba lihat. N ini ada di dalam kurung. Dan di luar kurungnya itu ada angka indeks 2. Ini. Ingat, angka indeks 2 ini milik atom-atom yang ada di dalam kurung. Jadi, angka indeks 2 ini milik atom N, nitrogen, dan atom H, hidrogen. Jadi, atom-atom yang ada di dalam kurung itu nantinya harus dikalikan dengan angka indeks 2 ini. Ya, paham? Coba, jadi angka 2 ini milik atom-atom yang ada di dalam kurung, milik N dan milik H. Jadi harus dikalikan. Ya. Sekarang, jumlah atom N di sini berapa? 1. 1 dikali 2. Jadi berapa? 1 dikali 2. 2. Berarti jumlah atom N di sini adalah berapa? Jumlah atom N di sini berarti 2. Berarti 2 dikali ARN. Ya, jelas? 2 dikali ARN. Sekarang, untuk atom hidrogen. Berapa jumlah atom hidrogen di sini? 2. 2. Tapi lihat, hidrogen itu berada di dalam kurung dan di luar kurungnya ada angka indeks 2. Ya, berarti jumlah atom H-nya berapa di sini? Kalikan. 2 dikali 2. Jadi berapa? Jadi 4 atom H dikali ARH. Ya, jadi 4 ini jumlah atom H. Jumlah atom H di sini kan 2 dikali angka indeks yang ini, 2 kali 2. Jadi 4. Kalau sudah seperti ini kan sudah bisa ya. Berarti 1 dikali ARC tinggal diturunkan. 1 turunkan ke sini ARO 16. 2 diturunkan ARN 14 kali maaf di sini harusnya tambah ya. Nah,
tambah 4 diturunkan air H1. Tinggal dikali 1 kali 12. 1 kali 12, 12. 1 kali 16, 16. 2 kali 14, 28. Dan 4 kali 1 adalah 4. Tinggal jumlahkan jadi MR. Pupuk urea adalah 60 SMA. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Kalaupun tidak paham, silahkan bisa bertanya ke guru mata pelajaran ya. Nah, untuk lebih memahami, di sini ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Seperti biasa, nanti jawabannya difotokan dan dikirim ke link pengumpulan tugas. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita hari ini. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.